Junaidi, kini saatnya Muhsin Junaidi pemimpin kita. Muhsin Junaidi harapan kita, harapan bersama Lombok Utara. Muhsin Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada sore hari ini saya kembali berpodcast bersama orang-orang yang hebat di Lombok Utara ini. Bayangkan seorang doktornya tafsir lagi. Ini menggeluti sosial, budaya dan keagamaan lengkap di beliau ini. Beserta pasangan, inilah dia. Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muhsin Effendi beserta istri. Langsung saja Pak Dokter, ya silahkan memperkenalkan diri dulu kepada publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rohudihah. Saya Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muhsin Effendi, tapi seringkali di masyarakat dikenal dengan Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muhsin Mukhtar. Mukhtar adalah almarhum ayah saya. Alhamdulillah saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Hampir 25 tahun bergelut di pendidikan. Setelah selesai menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di sekolah dasar nomor 1 Pemenang Timur, saya kemudian melanjutkan bersama waktu itu sekitar 9 orang dari Pemenang saja untuk menuntut ilmu di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Saya berangkat dengan 9 orang, tetapi memang hidup di pondok bukan sesuatu yang mudah. Iya, betul. Alhamdulillah dari 9 orang yang bertahan hanya 1. Hanya Pak Dokter sendiri? Dan itulah saya. Hai, mantap. Saya bertahan di dalam disiplin yang ketat di Gontor, dan pada saat yang sama jauh dari orang tua. Saya hanya bisa melihat orang tua kadang-kadang 2 tahun sekali. Ketika kemudian liburan saya tidak bisa pulang karena memang jarak jauh waktu itu. Transportasi juga masih jarang. Namun alhamdulillah keteguhan hati dan doa orang tua dan doa dari masyarakat Pemenang secara umum menguatkan tekad saya, sehingga pada tahun 1992 saya menyelesaikan studi saya di Pondok Modern Gontor dengan hasil kamlot. Setelah itu memang kewajiban dan aturan yang berlaku diwajibkan mengabdi. Saya berpikir pengabdian adalah sebuah cara kita untuk bisa mengenal lebih jauh bagaimana sesungguhnya dunia pendidikan. Kalau kita mengabdi di pondok yang sudah besar, maka tantangannya tidak akan ada, karena semua sistem sudah ada. Maka saya mengabdi di pondok yang baru didirikan. Santrinya pada waktu itu sekitar 150-an, asramanya masih kurang, sehingga saya betul-betul merasakan bagaimana susah payah dan pengorbanannya pimpinan pondok Ar-Risalah Selaung waktu itu. Dan saya merasakan, saya dibutuhkan di sini. Dan saya merasakan inilah tantangan yang sebenarnya. Karena dengan pondok yang baru dimulai, dengan sistem yang belum berjalan dengan baik, dan begitu juga strukturnya belum berjalan dengan baik, saya ditantang untuk berkontribusi, berbagi pengalaman. Dan alhamdulillah 1 tahun berjalan pengabdian saya, dan sekarang pondok ini luar biasa, sudah menjadi pondok yang besar. Sekarang santrinya sekitar 1.500-an. Dan saya kemarin sempat silaturahmi ke pondok itu. Setelah silaturahmi ke pimpinan pondok Modern. Selesai di situ, saya memberanikan diri untuk masuk ke pondok Salafiyah yang memang takhasus di dalam menghafal Al-Quran. Nama pondoknya adalah Darul Furqan yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Oh, lain ini? Lain. Oh, beda dengan Gontor? Beda, betul. Berarti sudah 2 pondok? Sudah 2 pondok. Satu pondok modern, yang kedua di pondok Kudus. Tahfidzul Quran, di Darul Kudus. Furqan di Kudus. Setahun di sana, alhamdulillah saya
bisa menghatamkan, walaupun tidak seluruhnya, menghatamkan setengah dari Al-Quran dan lebih. Kemudian dengan bekal itulah bismillah, saya berniat melanjutkan sekolah saya yang memang pada waktu itu hampir di Kabupaten Lombok Utara belum ada yang sekolah keluar. Waktu itu almarhum bapak tidak ada, hanya ibu saja. Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mengenyam pendidikan di luar negeri. Maka alhamdulillah dengan tekad yang kuat saya pergi, kemudian mengurus segala sesuatu sendirian. Tatkala itu tidak ada keluarga kita yang memang memiliki pengalaman, mulai dari mengurus paspor, visa, beli tiket dan seterusnya sendirian. Kemudian saya berangkat ke Al-Azhar. Alhamdulillah di Al-Azhar saya langsung diterima di Mesir, universitas utamanya di Mesir, Al-Azhar, Kairo. Alhamdulillah selama 4 tahun saya menyelesaikan S1-nya, dan di sana terasa bahwa sesungguhnya pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Alhamdulillah dalam proses pendidikan itu pun saya mendapatkan beasiswa dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Karena memang pada saat itu almarhum ibu bekerja sendiri untuk biaya anaknya. Karena almarhum bapak sudah meninggal. Sudah meninggal tahun 89. Jadi Masih ibu itulah sendiri. masih ibu sendiri. Sementara ibu hanya tugasnya adalah pedagang. Dan alhamdulillah dengan semangat, alhamdulillah saya selesai 4 tahun ke S1-nya, lalu melanjutkan ke S2. Tetapi kemudian karena krisis ekonomi pada tahun 1997-98 saya menyelesaikan S1, lalu kemudian S2 setengah, kemudian saya melanjutkan kemudian program S2, melanjutkan dari Al-Azhar, kemudian ke program S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya adalah wisudawan doktor termuda pada saat itu, dan alhamdulillah prestasi kita sangat baik yang kemudian menghantarkan saya untuk menjadi pegawai negeri sipil di Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi disitulah saya berpikir bahwa sesungguhnya ilmu akan menyelamatkan kita. Saya tidak pernah membayar, tidak pernah kemudian melobi, tetapi karena rektor melihat ada potensi. Karena saya sudah S3 tapi belum menjadi pegawai negeri. Setelah S3 maka waktu itu UIN Mataram membutuhkan, dan alhamdulillah tahun 2009 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil alias dosen di Universitas Islam Negeri Mataram. Itulah ya. Panjang. Demikian pemirsa, sekelumit cerita tentang pribadi beliau, yaitu sang doktor yang dicintai oleh seluruh masyarakat Lombok Utara. Nah, sekarang kita dengarkan dulu paparan atau penjelasan tentang pribadinya dari Umi Setiani SPD, Sarjana Pendidikan. Jadi pekerjaannya guru, Bu ya. Ini panggil Umi aja ya, karena mendampingi sang doktor ini Umi Fatni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Tiang Fatni Setiani, akrab dipanggil Fatni. Dia adalah istri dari Bapak Dr. Guru Haji Lalu Husin Effendi. Saya adalah alumni dari SDN 2 Kramajaya, lokasinya di Narmada. Terus saya umum sekolah di SMPN 1 Narmada, kemudian yang lanjut di SMA 1 Narmada. Terus kuliah yang di UIN Mataram, jurusan Pendidikan Matematika. Jadi beliau Niki adalah dosen saya sebenarnya. Oh, mantap. Saya sempat diajar ketika semester 1 dan 2. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi dipertemukan di sana sama Bapak Dokter. Jadi memang kalau seorang dokter ini luar biasa. Tidak ada yang lebih luar biasa dari seorang dokter. Tapi kalau saya pribadi biasa di luar, Pak Dokter. Biasa di luar kalau saya. Saya lihat di nama Pak Dokter itu Mujahid
muscihin atau muksehin, muksin. Ada berapa versi itu Pak Dokter? Yang benar ini muksehin dibaca musin, muksehin dibaca muksin. Pada intinya prinsipnya namanya muhsin. Oh, muhsin. Ada Muhsin saja bimana muhsin bimana orang yang baik. orang yang baik. Tepuk tangan yang baik. Jadi begini Pak Dokter, saya kalau saya telaah dari riwayat pendidikan tadi, serasa minder saya Pak Dokter untuk bertanya-tanya kepada orang yang luar biasa ini, apalagi jurusan tafsirnya ini. Ini tafsir jurusannya di doktoral itu ya? Akidah filsafat. Akidah filsafat. Wow, akidah filsafat ini ilmu kesukaan saya ini Pak Dokter. Jadi ingat hal yang aneh-aneh gitu kalau filsafat ini. Terus kemudian di Gontor dulu berapa tahun Pak Dokter? Saya di Gontor 6 tahun. 6 tahun. Karena Itu jenjang- khusus untuk kitabnya atau logawinya saja yang di. Sistem pendidikan di Gontor adalah sistem pendidikan dirasat Islam. Oh, dirasa Islam. Nah, Islamic Studies. Jadi kalau Islamic Studies itu hanya memberikan kita kunci-kuncinya saja. Semua ilmu kita pelajari. Karena memang ketika berbicara tentang Islam tidak bisa dari satu ilmu, hanya menguasai satu disiplin ilmu. Maka Gontor mengajarkan tentang usulul fiqh, tafsir, bahkan ilmu kalam, dan juga adalah pelajaran-pelajaran umum. Itu dari sisi pendidikan yang di Gontor, belum lagi yang di Kudus tadi. Ya. Di Kudus tadi mengabdi atau menuntut ilmu di Kudus ini Pak Dokter, tadi belum secara rinci kita jabarkan. Kudus itu luar biasa. Linda. Kudus itu adalah sebuah kota kecil, tetapi memang di situ ada sumber-sumber hafid para penghafal Al-Quran. Saya teringat ketika menghafal Al-Quran, dan di situ ada sebuah tempat yang sangat sakral sekali, yaitu makamnya Sunan Kudus. Sunan Kudus. Di Kudus hampir di setiap rumah itu ada halakoh-halakoh. Oh, Dan di Indonesia yang paling dikenal pondok pesantren yang mentaksis, yang mengawali takhasus dalam bidang tahfidz itu adalah Al-Quran. Yanbu'ul Quran, Yanbu'ul pondok pesantren. Yanbu'ul Quran didirikan oleh Mbah Arwani. Ketika saya berada di Mesir, ternyata karangan Mbah Arwani itu dipakai di negara Mesir terkait dengan qiraatus sab'ah dan qiraatul masyhur. Masya Allah. Jadi orang Indonesia, tetapi karya-karyanya itu dipakai di Mesir. Lalu saya bertanya, kenapa memakai karya dari Mbah Arwani? Karena beliau mengatakan referensi dari kitab-kitab qiraatus sab'ah yang Mbah Arwani itu adalah referensi yang muktabarah. Artinya yang betul-betul kembali kepada asli dari kitab ini. Bisa Pak Dokter satu ayat saja mengenai qiraatus sab'ah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Wadduha. Ad-duha. Wal qamari idza tali. Ayo. Itu. Bagaimana Bu? Nah, Umi, ya, bagaimana Umi? Coba Umi, barangkali bisa. Wadduha. Dan tilawah kalau Ustaz. Wadduha. Itu bacaan imalah. Imalah. Jadi imalah ini ada dua. Ada imalah kubro, ada imalah sugro. Bukan imalah, tapi qiraatus sab'ah. Nah, itulah luar biasanya beliau. Kita yang belum luar biasa jadi biasa di luar. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran dengan imalah itu seperti tadi ya Pak Dokter. Imalah itu beda. Oh, ya. qiraatus sab'ah ya. Qiraatus sab'ah. Kalau kita membaca Al-Quran dengan qiraatus sab'ah seperti tadi. Iya. Dan banyak contoh yang lain. Misalkan membaca haula menjadi haula. Oh, enggak haule. Bukan haula. Tapi deh,
Saya kulu subahe enggak ya? Udah, Oh, udah. bukan. Jadi biasa kalau kita di MTQ kan dilombakan itu. Betul, betul. Dan biasanya kalau saya dengar dari riwayatnya Pak Dokter ini sering jadi juri juga di apa namanya perlombaan MTQ tingkat tinggi itu. Dan kemudian Pak Dokter kenal sama sang permaisuri ini seperti yang sudah diterangkan tadi, itu pada saat mengajar atau pada saat jalan-jalan, apa saat di perpustakaan atau di kantin barangkali. Luar biasa. Istri saya ini adalah pecinta Al-Quran. Keluarganya semua adalah pecinta Al-Quran. Jadi pencinta Al-Quran, tilawah dan hafil. Kebetulan istri saya perempuan semua. Ya iyalah, istrinya perempuan semua. Saudaranya. Oh, saudaranya. Jadi memang saya mengajar di semester 1 dan 2. Tetapi saya dipertemukan pada saat itu di Kota Bima. Oh, Pada perhelatan MTQ MTQ. tingkat provinsi. Ada seorang sahabat namanya Haji Lalu Fahmi, kemudian mengajak kita di sela-sela kesibukan sebagai peserta. Kalau Ustazah Fatmi, beliau peserta. peserta apa bidangnya? Tilawah dewasa waktu itu. Tilawah, Tilawah dewasa. tilawah yang dewasa. Ya, putri. Putri, Dan oh, beberapa iya. kali juara waktu itu di Kabupaten Lombok. Sebentar dulu Pak Dokter. Kalau tilawah kan ini? Ya, Ya man, coba dilanjutkan. Ya man sama sabau tiba qaminal ula. Itu lagu apa itu, Umi? Ya. Karena sudah lama. Sudah ini lama. belajar. Nanti kita pelajari sama-sama. Memperbaharui lagi gitu. Iya. Kalau Lupa-lupa ini. saya minta satu kalimat saja. Dari apa? Dari misalnya apalah ih. satu ayat. Zalika alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu pakai nada-nada apa biasanya? Saya kalau awal biasanya bayar. Bayati, silakan Bayati. Mau koror, mau apa? Susah ini, Yang no? berapa tadi? Silakan. Yang lain. Apa umpamanya? Biasa ya saya praktekin sama suami. Kadang kalau di sela Oh, bisa waktu gitu. luang Oh, kita saling sharing Oh, sharing. lagu-lagu. Saya jadi murid. Itu prakteknya ambil air wudhu tapi ya. Iya. Oh, Salamun ala Musa wa Haruna inna kadzalika najzil muhsinin. saya tahu itu lagu apa, Umi. Itu namanya lagu Jiharka, Pak Dokter. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Kemudian Umi, apa pandangan Umi terhadap seorang sosok, seorang Dr. Muksin ini? Mami, biasa panggilan saya ke beliau. Mami itu orangnya tegas, Oh, tetapi sangat perhatian Oh. dan penuh kasih sayang. alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali Dapat Mami. mendapatkan suami seperti Ah. beliau. Jadi Nah, kalau Pak Dokter masih bisa bersyukur dapat Umi. Sangat-sangat bersyukur di dalam kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah, Oh, beliau sangat sabar sekali. Bahkan dengan 3 anak dia urus sendiri. Kami tidak ada pembantu. Kesabarannya Jangan nangis, ini Umi. sangat luar biasa. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin berbeda, tapi alhamdulillah jarak kami berdua lumayan jauh, mungkin sekitar
16 mau tahun. 20 tahun. Tapi Perbedaan alhamdulillah usia kita. dengan kedewasaan dan kesabaran mampu mengimbangi. Kira-kira di dalam sekian dari tahun berapa menikah sama 2016. tapi jalannya berapa tahun sampai hari ini? Mau jalan 9 9 tahun. Kira-kira di dalam pernikahan itu ada enggak hal yang sangat menyedihkan atau menyulitkan? Ini saya tanya kepada Umi. Ya, dalam setiap rumah tangga pasti ada aja perbedaan pendapat atau tetapi Tiang belajar banyak ketika Tiang merasa mungkin capek, lelah atau gimana saat menjalani kehidupan sehari-hari, pasti Tiang minta nasihat sama beliau. Jadi motivasi yang beliau berikan kepada saya itu Masya Allah sekali. Jadi ketika saya merasa mungkin semangatnya rendah, tapi ketika sudah dinasehati, alhamdulillah semangatnya muncul kembali. Oh, berarti Umi selalu beri support. Kita tahu beliau ini akhir-akhir ini kan sering ke Jakarta, Surabaya, Lombok, Surabaya. Itu ketika begitu sampai rumah langsung dinasihati, langsung diberi support gitu. Apa cara memberi supportnya? Abang Gagah datang gitu. Kan dengan memberikan kata-kata misalnya sabar nggih, sabar, yang semangat, yang ikhlas menjalani, insya Allah kita akan menuai hasil dari usaha kita. Nggak pernah ikut Umi ke mana beliau, misalnya ke Jakarta, keluar daerah? Belum pernah karena Tiang fokus dulu untuk jaga anak-anak, karena kan anak-anak masih kecil, jadi kasihan kalau ditinggalin, jadi nggak apa-apa Tiang di rumah. Pak Dokter, hari ini kan masyarakat Lombok Utara sudah tahu semua. Kemudian yang paling berkesan Pak Dokter sama Umi ini apa saja? Yang pertama, yang paling berkesan tentu adalah kami datang dari latar belakang yang berbeda dan umurnya ada jarak, tetapi semakin lama semakin dewasa untuk bisa belajar dari itu. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah, Tapi saya lihat seimbang nih. ya betul. Alhamdulillah. Awet muda. Kelahiran tahun berapa Pak Dokter? Saya 73. Oh 73. Desember. Umi? Yang 92. Boleh. Tapi kok setara ini sekilas. Alhamdulillah. Awet muda. Awet Karena muda. punya istri yang muda. Oh iya. Alhamdulillah beliau, anak istri saya adalah mampu mengimbangi. Oh mengimbangi dalam Jadi segala hal. dalam segala hal. Kadang-kadang saya ingin, walaupun backgroundnya bukan orang pondok, tidak pernah pondok, tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan diri sehingga bisa sampai saat ini di Asrama Putri berjalan dengan baik dan banyak belajar. Jadi tipe Ustazah Fatmi orang yang mau belajar dan orang yang mau mendengar. Nah ini menjadi kekuatan karena dalam diri kita tidak semua ada kebaikan, masih ada kekuatan. Maka kami saling mengisi. Saling mengisi. Ya alhamdulillah selama ini kita berjalan seiring dan sekelindan. Ada masalah kecil alhamdulillah terselesaikan. Dalam kegiatan sehari-hari Pak Dokter, Ya. mengajar, mengasuh, membina, mendidik itu kan beda-beda ini. Betul. Kapasitas ini kan mengajar, membina, mendidik dan mengasuh. Ya. Kalau kita hanya sekedar sebagai guru, Umi hanya mengajar dan mendidik saja. Tapi kalau beliau ini mengasuh pondok ini ya, mengasuh anak-anak di pondok ini, itu apa pernah Umi artinya agak sedikit jengkel dengan kesibukan beliau? Gimana itu? Mungkin ya sebagai istri pernah kayak gitu. Tapi kembali lagi beliau kasih pengertian, kasih nasihat. Alhamdulillah itu. Pernah ditinggal berhari-hari? Oke, sering. Berminggu-minggu? Paling sampai 5 hari. Oh 5 hari, nggak sampai berbulan-bulan gitu. Enggak. Dokternya gitu, berbulan-bulan. Iya. Jadi kemudian
hal paling romantis yang Pak Dokter selama ini persembahkan kepada Umi apa saja? Romantis adalah ketika saya dulu mau ikut lomba ke Bima. Itu masih pacaran apa sudah jadi istri? Sudah jadi. Oh, sudah jadi. suami Saya pikir istri. masih pacaran Pak Dokter romantis ini. Saya jadi peserta dan beliau ini sebagai dewan juri Pak. Nah, Kebetulan kita bawa anak yang baru berumur 8 bulan. Nah, beliau itu rela untuk nyetir mobil sendiri sampai ke Bima. Jadi Masya Allah romantis banget, rela jauh-jauh. pakai enggak Pak mobil Dokter sendiri. Berangor nanti kalau sudah seperti ini saya kasih juara 1 aja ini peserta ini enggak? Kan beda Beda. dilawan. Oh, dilawan. Kalau saya 30 juz. Oh ya, beda bidang. Beda. Berarti perjalanan dari Lombok ke Sumbawa, Ke Bima. ke Bima, beliau nyetir, Nyetir Umi sendiri. bawa Bawa anak yang umur 8 bulan. 8 bulan. Itu semalaman kan itu Umi ya, semalaman. Masya Allah. Nggak pernah berhenti di jalan. Untuk segmen berikutnya Pak Dokter, ini semua kita di Lombok Utara kan tahu nih. Ya. Jadi boleh saya tanyakan ke Pak Dokter? Boleh. Iya. Ya Umi ya, beliau ini kan nyalon, mencalonkan diri sebagai calon bupati di Lombok Utara ini, yang dimana sebentar lagi pendaftaran. Itu. Apa saja kesiapannya Pak Dokter? Yang paling penting adalah kesiapan mental, karena sekali kita berjalan maka pantang kita untuk mundur. Jadi itu yang paling penting. Nah, sehingga ikhtiar saya dan teman-teman sudah 3 tahun yang lalu, dan ini harus dituntaskan. Maka tentu kita secara mental harus mempersiapkan dari awal sampai akhir nanti. Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin. Kita menunjukkan tekad dan keinginan kita untuk maju dengan melengkapi bermacam-macam syarat yang memang ditentukan. Alhamdulillah sampai saat ini semua syarat sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Baik dari persyaratan administratif maupun non administratif. Dan kami yakin bahwa pada tahun 2024 ini kami akan lolos menjadi calon bupati Kabupaten Lombok Utara, dan insya Allah bisa memenangkan pilkada tahun 2024. Begitu juga dengan persiapan dari sisi keluarga. Alhamdulillah semua keluarga mensupport saya dan masyarakat pemenang secara umum. Alhamdulillah, karena mereka menginginkan adanya pemimpin yang baru, menginginkan adanya estafet kepemimpinan, menginginkan adanya perubahan. Nah, spirit seperti ini yang membuat saya kemudian menjadi lebih kuat di tengah-tengah cobaan dan tekanan politik. Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa melaluinya dengan baik. Sebagai seorang pendamping, ini kalau bahasa orarinya lampiran. Itu sampai sejauh mana kesiapan mental Umi Fatmi sebagai kedepannya, mudah-mudahan dengan ridho Allah beliau Bapak Dokter akan sebagai bupati di Lombok Utara. Kesiapan Bunda atau Umi Fatmi untuk menghadapi segala sesuatu dalam hal jabatan itu seperti apa itu? Sudah siap. Siap. Dan jadi nanti dia hanya bisa support suami untuk terus berjuang, dan jangan lupa doanya lebih banyak. Tidak sedikit ini Pak Dokter, Umi, jadi masyarakat itu merasa jauh dengan pemimpinnya karena ulah seorang istri dari pemimpin itu. Banyak juga orang-orang sukses itu, suami yang sukses itu banyak sekali karena ada wanita hebat di belakang suami itu. Nah, mudah-mudahan Ibu nanti merupakan orang yang dicintai oleh rakyatnya, sehingga tidak ada jarak antara rakyat masyarakat dengan sosok Pak Dokter sebagai Bupati KLU ke depan. Politik sering ada caci maki. Kemudian apakah
Umi ada terkena mental dalam umpamanya, oh Dokter Muksin itu ini, Dokter Muksin itu ini, calon itu ini. Nah, kalau seumpamanya kira-kira Umi Fatmi mendengar hal semacam itu, apakah Umi bisa tabah menghadapi, atau mungkin ingin meronta untuk melawan kan gitu, atau oh sudah Pak Dokter mundur saja, nggak usah ngapain, cukup di rumah saja, nggak perlu maju. Nah, bagaimana? Allah sudah ikhlas dengan semua resiko. Mungkin ya sebagai pemimpin pasti ada caci maki, ada yang suka, ada yang tidak, tetapi kan tergantung dari kita bagaimana menyikapinya. Jadi kalau rasa kita, kalau kita dicaci jangan balas Dengan cacian, cukup doakan mereka untuk agar selamat. Karena suksesnya seorang suami ini tergantung dari adanya istri yang hebat di belakang. Itu yang sering saya dengar. Makanya andaikan Umi Fatmi ya, ini tidak hebat, barangkali Pak Dokter ini tidak sampai ke jenjang pencalonan seperti sekarang ini. Tapi kami yakin bahwa Umi Fatmi ini, Pak Dokter, beliau ini orang hebat yang sudah mensupport, yang sudah memperjuangkan Pak Dokter sebagai calon Bupati Lombok Utara ini. Sekarang apa yang Pak Dokter mau sampaikan kepada istri yang tercinta ini? Ucapan terima kasih kah atau apakah? Silakan Pak Dokter, saling pandang dong. Saling pandang berhadapan. Saya hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mampu berterima kasih atas anugerah Allah terbesar bagi saya, seorang istri yang saleh, seorang istri yang sabar, seorang istri yang mau menerima saya, istri yang senantiasa berpikiran positif, istri yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan saya di tengah problem-problem yang ada di dalam keluarga. Alhamdulillah, beliau, istri saya, kalau ada sesuatu maka diambillah keputusan. Dan setiap ada masalah selalu memberikan nasihat. Saya ini memang dokter dan seorang penjuru, tapi tidak pernah merasa benar. Dan itulah yang membuat kami masih terus bersama-sama dengan tiga anak ini, sama-sama memberikan yang terbaik bagi pasangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini istri saya adalah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Umi, kalau sekiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa kita semua untuk agar Pak Dokter Muksin ini sebagai bupati di Lombok Utara ini, apa pesan-pesan yang Umi Fatmi sampaikan ketika beliau menjabat sebagai bupati ke depan? Pesan saya, jadilah pemimpin yang baik, memperhatikan rakyatnya, tapi tetap meluangkan waktu untuk keluarga. Mungkin di tengah kesibukan mencari celah atau peluang untuk menyempatkan diri. Keluarga, anak dan istri, umpamanya kunjungan kerjanya sebulan di Jakarta, sehari untuk istri gitu maunya Umi. Apa-apa. Oh, enggak apa-apa tuh Pak Dokter. Nah, itu terus kemudian apa yang disampaikan kepada Pak Dokter itu selama ini, ya seperti yang Pak Dokter sampaikan ke Umi tadi. Saya kalau berbicara tentang sosok beliau ini mau sedih, terharu. Kok sedih? Maksudnya, Pernah dipukul? Bukan sedih, itu maksudnya terharu. Nah, Ya, karena di tengah mungkin perbedaan usia kita yang hampir 20 tahun, tetapi beliau bisa menyeimbangkan. Kadang tiang karena pas itu tiang nikah di umur 23. 23 tahun mungkin masih labil atau gimana, kebanyakan ngambeknya, manjanya mungkin. Tetapi beliau alhamdulillah bisa menstabilkan itu. Jadi tiang juga banyak belajar beliau untuk
ya jangan terlalu cepat ngambek misalnya. Oh, masih Ya. suka ngambek juga ini? Ya kalau sekarang seiring berjalannya waktu sudah Marah. dewasa sudah, alhamdulillah. Sebelum kita tutup Pak Dokter dan Umi, jadi saya ini ingin mendengar Umi dan Pak Dokter ini berdua melantunkan selawat. Selawat asgil. Nah, apa selawat asgil ini? Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara beliau ini mirip suara Umaidi. Kalau beliau ini mirip suaranya Maria Ulfa. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ada yang ajmain, ada yang wasalim, tapi tujuannya sama. KLU maju dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian tadi podcast saya bersama Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muksin Effendi beserta Ibu Fatni Wati ya. Fatni Setiani yang sudah menemani saya dalam podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Sukses selalu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatni Setiani, istri dari Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muksin Effendi, menghimbau kepada perempuan-perempuan yang berada di KLU khususnya, mari bergabung dalam Sri Kandi untuk memenangkan paket MJA, yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Muksin dan Bapak Haji Junaidi Arif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muksin Junaidi, kini saatnya